Idealnya adalah eksekutif dan legislatif ini dalam tanda kutip ya tidak boleh beriringan begitu. Bahwa legislatif dan eksekutif ini justru harusnya saling check and balances, saling gontok-gontokan dalam ranah dan koridor yang tepat. Saya bergabung ke GMI bukan berniat untuk menjadikan itu kendaraan. Ya, apakah HM ini menjadi kendaraan politik? Kalau saya boleh sampaikan dengan tegas, saya menyatakan tidak gitu. Ketua bukan lagi dari big event ataupun ketua-ketua program besar gitu. Ada hal yang jauh lebih penting dari hanya ketimbang kemenangan ketika pemira. Tapi setelah menang itu mau ngapain? Menuju Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana tahun 2025, adu gagasan dan adu strategis dilakukan oleh para paslon untuk mencapai kursi pucuk pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa. Meskipun perhelatan ini tidak sebesar Pilpres, namun perhelatan pemira merupakan miniatur bagaimana demokrasi seharusnya berjalan. Bersama wawancara eksklusif akademika dan para paslon, kami akan membahas mengenai otokritik terhadap lembaga sendiri hingga menelisik bagaimana peran organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam membantu untuk mendulang suara. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Awan Arasy, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Di kesempatan ini mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa BMPM UNUD 2025 dengan nomor urut 02. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Iputu Dimas Satya Prabentika. Aku akrab dipanggil Dimas dari Fakultas Pertanian Angkatan 22. Kesempatan kali ini juga aku membersamai Awan sebagai calon wakil presiden mahasiswa BMPM Universitas Udayana. Oke, sebelumnya selamat malam untuk Awan dan Dimas. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang kami di sini. Sebelumnya gimana nih kabarnya nih? Baik? Astagfirullah, baik. Baik. Oke, jadi Awan dan Dimas ini mencalonkan diri menjadi calon presiden mahasiswa dan calon wakil presiden mahasiswa Universitas Udayana 2025. Betul. Dengan membawa nama kabinet Jentera Udayana. Betul. Di sini juga aku sempat lihat di visinya. Di sini ada yang menarik. Visi kalian itu membahas mengenai transformasi. Betul. Ini berkebalikan dengan visi dari paslon 1 yang membahas mengenai keberlanjutan. Iya. Nah, untuk transformasi ini, teman-teman yang mau ditransformasi atau yang mau dirubah itu apa? Kenapa penting menurut teman-teman melakukan perubahan? Oke, mungkin izin untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Kenapa akhirnya kita membawa poin yang kita bawa itu transformasi? Transformasi bukan berarti sebuah hal yang buruk untuk suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang kita maksud itu perubahan-perubahan yang memang kurang optimal berjalannya di tahun sebelumnya gitu. Ada 4 poin yang kita bawakan di transformasi tersebut. Bagaimana dari cara pandang eksklusif menjadi inklusif, kemudian dari pertumbuhan yang hanya secara periodisasi gitu, kita berfokus kepada pertumbuhan yang berkelanjutan, kemudian juga dari egosentris menjadi sinergi kolaborasi, dan juga lagi satu itu terhadap apa lagi satu? Kedampaknya. Kedampaknya yang berkelanjutan gitulah. Jadi poinnya itu. Ya. Jadi kalau tadi Dimas menyampaikan, mungkin mempertebal aja ya, kenapa kemudian kita tadi menyampaikan bahwa cara pandangnya yang kita ubah dari yang tadinya eksklusif menjadi inklusif. Artinya hari ini Ormawa di BEM, kami sebagai bakal calon nanti di BEM-PM itu menganggap bahwa BEM-PM ini memang berada di tatanan yang tertinggi lah untuk Ormawa. Tapi kami tidak ingin BEM-PM ini sebagai menara gading. Bahwa yang kami butuhkan adalah teman-teman fakultas, bukan teman-teman fakultas, teman-teman Ormawa yang lain membutuhkan kami. Itu kebalikan kalau kami memandang. Jadi justru kami yang memandang bahwa kami yang butuh teman-teman begitu. Sehingga dari cara pandang yang tadi disampaikan Dimas dari eksklusif ke inklusif, itulah yang pengen kita transformasikan. Kemudian dalam menghadapi era sekarang, betul yang disampaikan Dimas, transformasi itu tidak selalu buruk, bahwa transformasi yang kami maksud adalah yang masih kurang-kurang di periodisasi sebelumnya kita perbaiki ke depannya begitu. Apa yang sudah bagus ya kita lanjutkan dan kita tingkatkan begitu. Itu sih kalau dari kami berdua kenapa kemudian kita mengangkat transformasi. Jadi dibilang bahwa di internal BEM akan ditingkatkan dari yang sebelumnya mungkin kurang ditingkatkan Betul. lagi. Itu yang kurang itu bisa dijelaskan apa aja? Mungkin evaluasi kalian juga selama 2 tahun di BEM. Ya, pertama sekali kami mengevaluasi dari segi program-program yang ada di BEM itu sendiri.
program-program yang ada di BEM, kami merasa bahwa hari ini kritik untuk kita semua ya, bahwa fokus kita hari ini pada program-program ini hanya pada bagaimana program itu dijalankan secara baik gitu. Ibarat kalau saya selalu analogikan, kalau kita membeli suatu produk, kalau misalnya sebut saja air mineral. Ketika kita ingin membeli air mineral itu kan kita ingin mencari isinya begitu, ingin membeli airnya, bukan fokus pada kemasannya gitu. Betul kemasan baik, tapi tidak lupa juga kualitas yang di dalam airnya itu yang harus diperhatikan. Hari ini kita terlalu fokus pada kemasannya. Hari ini kita terlalu fokus pada bagaimana menyelenggarakan program ini dengan baik, bagaimana menyelenggarakan program ini dengan dengan gengsi yang ada, sehingga seringkali kita lupa akan esensi dan output yang ingin dicapai dari kegiatan itu. Itu yang ingin kita capai pertama, yaitu bagaimana setiap kegiatan ini kita memastikan bahwa dampaknya yang kita fokuskan. Orientasi kita pada output dari programnya yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua, dari segi internal dari BEM-PM itu, kami menganggap bahwa tahun ini BEM-PM ini terlalu luas, sehingga dengan terlalu luasnya ini birokrasinya terlalu panjang, dan konsekuensinya apa? Ya, birokrasinya panjang, koordinasinya panjang, sehingga itu yang juga menurut kami masih belum efektif, sehingga nanti untuk kedepannya kita akan coba formulasikan untuk lebih ringkas lagi di birokrasi internalnya. Ya, terkait itu fokus kita kepada substansinya dan juga bukan melupakan kualitas yang kita bawakan gitu. Jadi mungkin teman-teman melihat sekarang program kerja BEM ataupun struktural pengurusnya itu banyak melebar ke samping, dan juga program-program yang diciptakan pun akhirnya banyak gitu. Terjadi entah itu kekurangannya, bengkaknya pendanaan dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal itu yang ngebuat jadinya teman-teman internal itu terlalu berfokus sama programnya masing-masing tanpa melihat sebenarnya fungsi dari program satu sama lain itu sebenarnya tidak jauh beda. Nah, itu yang pengen kita coba nantinya, sekiranya mana nih program-program yang outputnya dan fungsinya itu sama gitu, kita jadikan satu tapi kita lebih perkuat di kualitasnya gitu. Jadi apa selama ini itu merasa bahwa program kerja yang dijalankan oleh BEM itu hanya berfokus pada pengemasannya saja dan kurang berfokus pada isinya? Tidak sepenuhnya, tapi kami merasa demikian. Ini pandangan subjektif kami berdua begitu. Oke. Tadi juga aku sempat dengar awalnya bilang bahwa membahas mengenai eksklusif. Iya. Apakah selama ini merasa bahwa BEM itu cukup eksklusif? Lagi-lagi ini subjektif dari kami berdua karena kami 2 tahun di BEM dan kami merasanya demikian begitu. Sehingga ketika kita sempat kemarin beberapa kali turun juga ke dalam teman-teman fakultas, teman-teman di organ dari daerah, paguyuban daerah, kemudian dari teman-teman forum agama juga, kita mendengar lah apa yang menjadi keluhan segala macam. Dan kami merasa bahwa, oh betul bahwa bukan kami yang dibutuhkan oleh mereka, tapi kami yang butuh mereka gitu. Sehingga yang ingin kita bawa tadi, bahwa kita ingin BEM atau Ormawa di Universitas Udayana ini tidak menjadi menara gading gitu. Kita akan buka kolaborasi yang luas dengan satu sama lain gitu. Kalau dari pandangan subjektif teman-teman, eksklusif itu maknanya gimana? Silakan, Din. Oke, kalau dari sudut pandangku pribadi ataupun subjektifnya kita berdua merasa BEM ini masih eksklusif, karena di satu sisi kita kan bergerak di tingkat universitas dan banyak ormawa lainnya, itu baik fakultas ataupun UKM dan lain-lain. Tetapi BEM itu hanya melakukan kegiatan-kegiatan harmonisasi itu di saat prokernya mereka saja gitu. Misalkan roadshow ke fakultas ataupun ke paguyuban, harmonisasi dengan UKM dan lain-lain gitu. Tapi tidak ada keberlanjutannya di sana. Itu yang mungkin saya rasa sebagai eksklusif dari BEM itu sendiri. Jadi tujuan nanti kita, jika memang terpilih, fokus kita di awal yang sudah kemarin juga kita sampaikan, 3 bulan di awal itu kita ingin memperkuat harmonisasi, baik dengan ketua-ketua lembaga di fakultas, maupun di UKM dan ormawa lainnya. Gitu. Dari 3 bulan itu, kita ingin buatkan forum, kita ingin buatkan grup gitu. Dan tidak hanya sebatas roadshow untuk sebagai formalitas kita ketemu silaturahmi, setelah itu selesai roadshow, selesai gitu. Nah, kita pengen di awal kita sudah saling kenal, bahkan sekarang pun di saat kita belum terpilih nantinya gitu, kita sudah sempat kenalan sama teman-teman calon yang ada di fakultas gitu. Nah, harapannya kalau memang nanti terpilih gitu, kita tidak memulai hal itu, kedekatan itu dari nol lagi gitu. Kita udah dekat, udah harmonisasi dengan semua ormawa, dan nantinya
untuk keberlanjutannya jangka panjang 1 tahun ke depan, kita terus berkomunikasi dan tidak hanya sebatas formalitas saja. Itu yang mungkin menurut saya eksklusifnya yang masih ada di BEM gitu. Belakangan ini kayaknya baru kemarin ya teman-teman sempat ngupload di Instagram mengenai dasar kabinet Jentera Udayana, Pratista Catur Dharma. Betul. Nah, di situ teman-teman menyebutkan salah satunya itu dari pendekatan egosentris menjadi pendekatan sinergis dan kolaboratif, sampai disebutkan juga tadi oleh Mas. Apakah selama ini juga teman-teman merasa bahwa pendekatan BEM itu cukup egosentris? Sesuai dengan yang tadi disampaikan sama Dimas, bahwa kami merasa kita di BEM Udayana ini kan memiliki bidang-bidangnya tersendiri gitu. Ada yang di bidang minat bakat dan prestasi, kemudian di bidang pengabdian dan lain sebagainya gitu. Kami merasa bahwa hari ini antara Ormawa di BEM dengan teman-teman di Ormawa lain baik di UKM itu masih berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan yang ingin kita lakukan adalah ketika memang BEM ini ada bidang misalnya contohlah kesenian dan di UKM ini ada juga UKM kesenian, maka ini yang ingin kita sinergikan bersama begitu. Apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman UKM, BEM harus bisa mendengar itu minimal untuk jangka panjangnya gitu. Dan tidak hanya ketika itu tadi yang disebutkan sama Dimas, tidak hanya ketika roadshow saja, tidak hanya ketika ada event saja yang sifatnya seremonial, tapi hubungan itu harus tetap dijaga begitu, baik formal maupun non formalnya seperti itu. Itu yang kami ingin lakukan. Berarti nanti akan teman-teman berharap akan ada sinergi proker antara BEM dengan fakultas atau KM gitu. Iya. Kalau sekarang kita lihat ada beberapa proker-proker BEM juga berbenturan dengan event-event yang dilakukan oleh KM gitu. Iya. Nah, harapannya itu yang akan kita komunikasikan, apakah nanti kiranya bisa untuk dikolaborasikan begitu, agar ketika itu misalnya mirip-mirip nih kegiatannya, kalau bisa didiskusikan untuk dibarengin begitu kan lebih baik menurut kami gitu. Tinggal nanti bagaimana komunikasi kami dengan pihak terkaitnya begitu. Kalau dari kami ingin membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya gitu. Kalau proker di BEM kira-kira ada berapa ya kalau startingnya selama setahun kalian menjabat? Kalau setahun kemarin Lumayan banyak ya. Kalau anggapan kurang lebih di per kementerian itu bisa sampai 3-5 proker gitu. Jadi sekarang mungkin kita ada 24 kementerian, kurang lebihnya sekian lah. Jadi rata-rata 2-5 proker di setiap kementerian. Ini kan udah lumayan banyak sekali proker-proker Iya. BEM. Dan yang seperti yang kita ketahui juga, BEM ini mendapatkan pendanaan lebih banyak dibandingkan dengan pendanaan yang diberikan oleh KM. betul. Selain itu, BEM juga mempunyai beberapa proker-proker besar yang biasa kita sebut dengan big event, Iya. yang memakan dana juga cukup banyak untuk hal tersebut. Nah, di lain sisi, terdapat pula UKM-UKM yang memiliki proker-proker tidak kalah besar, Iya. dan mereka juga sering terkendala mengenai pendanaan. Nah, bagaimana teman-teman memandang hal tersebut, mengevaluasi hal tersebut, dan nantinya jika terpilih bisa membenahi ketimpangan tersebut? Ya, kalau dari kami teman-teman, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dimas dan di awal kami sampaikan bahwa yang pertama kita ingin coba buka ruang kolaborasi dari program itu dengan seluas-luasnya. Gitu. Tinggal kayak tadi misalnya, kami di BEM punya proker yang A, kemudian dari teman-teman di UKM atau Ormawa yang lain punya proker yang kurang lebih mirip-mirip. Itu yang pengen kita coba komunikasikan. Apakah kita bisa berjalan bersama atau misalnya teman-teman di UKM apa sih yang misalnya kita ada kegiatan A, teman-teman UKM nanti support kegiatan kita atau sebaliknya begitu. Itu yang pengen kita coba kolaborasikan pertama. Kemudian masalah ketimpangan, kami tadi yang sudah disampaikan juga di awal sama Dimas bahwa di fokusnya Jentera Udayana tahun depan adalah kita akan fokus pada ke kualitas dari program kerja itu sendiri. Jadi kalau hari ini atau sebelum-sebelumnya proker ini terlalu banyak, kami coba akan evaluasi dan kami ingin betul-betul bukan hanya fokus ke kuantitas tapi di kualitas dari prokernya itu, agar apa? Agar kayak tadi di awal juga sudah kami sampaikan, mirip itu bisa kami lebur dengan tidak menghilangkan fungsinya gitu. Oke, mungkin aku izin menambahkan sedikit gitu terkait ketimpangan itu gitu. Justru pasti langkah pertama ya kolaborasi dengan fokusnya kita. Karena seringkali Ormawa ataupun di BEM gitu, proker-proker fungsinya sama dan akhirnya kita berujung rebutan masa, rebutan peserta dan lain-lain gitu. Itu yang pengen kita coba minimalisir nantinya, ciptakan kolaborasi dan sinergi nantinya. Dan untuk terkait persoalan pendanaan gitu. Kita tahu setiap UKM ataupun BEM sendiri punya proker-proker big event. Kita melihat lagi
big event yang kita nanti adakan apakah juga memberikan dampak keberlanjutan dan juga memberikan feedback kepada rektorat gitu. Kadang yang sering kali dipermasalahkan kita membuat proker tapi tidak memberikan dampaknya juga ke rektorat. Nah, harapan nanti sebagai evaluasi kita, kegiatan-kegiatan kita kembali ke fokusnya ke substansinya. Jadi setiap proker yang diadakan itu memberikan dampak baik ke mahasiswa maupun juga kepada universitas direktorat gitu. Itu yang kita harapkan. Dan juga teman-teman UKM nantinya kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan sekiranya dari kegiatan teman-teman UKM itu memberikan prestasi, memberikan dampak positif bagi rektorat, itu bisa kita tunjukkan kepada pihak rektorat bahwasannya teman-teman UKM dari kegiatan ini memang menghasilkan peningkatan yang bagus lah untuk nama baik di Universitas Udayana. Harapannya pun nanti mungkin pembagian-pembagian ketimpangan itu bisa dibagi secara merata. Itu sih kalau dari kami Jentera Udayana. Terus sejauh ini udah ada mencanangkan nggak kira-kira proker big event apa yang akan teman-teman jalankan di tahun depan? Kalau dari kami sebetulnya sejauh ini masih ingin coba memaksimalkan apa yang udah ada dari yang sebelum-sebelumnya begitu. Jadi untuk terobosan barunya mungkin kami ada di bidang kemahasiswaannya. Kami ingin coba ngasih keberdampakan yang lebih luas lagi bagi mahasiswa. Kami ada program coaching ini yang pelatihan inkubator prestasi itu di bidang Mikat Pres, minat bakat dan prestasi. Kemudian kita akan mengadakan workshop juga di dalam kemahasiswaannya begitu. Jadi inkubator prestasi ini juga lagi-lagi kita fokus pada fungsi dari program kerja itu. Bagaimana kita coba menyiapkan teman-teman di Udayana ini untuk berprestasi dengan kolaborasi dengan USCC di rektorat untuk kemudian pendampingan dalam teman-teman meraih prestasi. Kemudian hari ini kalau kita lihat kebutuhan mahasiswa, kenapa sih Ormawa ini semakin tidak diminati oleh mahasiswa? Karena ya jujur saja benefit yang ditawarkan Ormawa tidak sebenefisial ketika teman-teman mengambil kesempatan lain di luar Ormawa gitu. Sehingga menurut kami tidak bisa menyalahkan terus-menerus program di luar dari Ormawa dengan menganggap bahwa program di luar Ormawa ini yang membuat minat dari mahasiswa ini berkurang untuk Ormawa. Sehingga yang kami canangkan visi dan misi kami yang baru adalah bagaimana kami di BEM Udayana ini mengasih dampak yang lebih ke mahasiswa. Kalau teman-teman lihat hari ini bahwa teman-teman di mahasiswa kan tidak sedikit juga yang bekerja sampingan sebagai barista begitu di coffee shop. Kami ingin membuatkan semacam pelatihan-pelatihan yang akan menunjang karir teman-teman tersebut dengan mengadakan kolaborasi dengan mitra strategis untuk kemudian nanti ada sertifikasinya juga gitu. Itu sih kalau dari kami ingin memaksimalkan justru di fungsinya dan di outputnya itu tadi. Gitu. Kalau big event sebelum-sebelumnya, kami rasa kami akan coba lebih memaksimalkan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Mungkin contohnya itu seperti Dias. Mungkin selain diadakannya Dias untuk bentuk mengakrabkan kita 13 fakultas untuk membangun solidaritas itu, tapi harapannya kita Dias bukan hanya di lingkup kita sebagai universitas fakultas saja, setelah itu menang tidak ada tindak lanjutnya untuk keberlanjutannya gitu. Kita harapannya menjadikan Dias ini sebagai wadah untuk latihannya teman-teman mahasiswa di Udayana untuk nantinya bisa lanjut di tingkat nasional yang mungkin diadakan oleh Kemendikbud. Itu ada Pomnas. Dari Pomnas itu harapannya yang hasil-hasil Dias yang tadi udah kita latih jadikan wadah untuk teman-teman mahasiswa yang unggul-unggul di sana, kita kirimkan untuk ke ke Pomnas itu gitu. Oke. Karena tadi kita berbicara mengenai UKM, sekarang aku mau membahas mengenai lembaga legislatif yang ada di tingkat Ormawa, yakni DPM. BEM dan DPM ini kan seharusnya berjalan beriringan sesuai dengan ranah kepentingan mahasiswa. BEM-nya di tingkat eksekutor dan DPM-nya di legislatifnya. Nah, tapi kalau yang kita lihat sekarang, BEM dan DPM ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri di relnya masing-masing. Nah, bagaimana teman-teman mengevaluasi hal itu? Kalau dari kami mengevaluasi tata kelola pemerintahan mahasiswa eksekutif dan legislatif, justru kami memandang seharusnya idealnya adalah eksekutif dan legislatif ini dalam tanda kutip ya, tidak boleh beriringan begitu. Bahwa legislatif dan eksekutif ini justru harusnya saling check and balances, saling gontok-gontokan dalam ranah dan koridor yang tepat gitu. Kemudian memandang hari ini teman-teman legislatif
seperti apa, kami tidak ingin terlalu banyak berkomentar terkait hal itu, tapi kalau kami boleh berpesan bahwa ayo mari kita sama-sama evaluasi yang fungsinya kami eksekutif untuk menjalankan eksekusinya seperti apa, teman-teman di legislatif juga sebagai legislator itu yang memiliki berbagai fungsi baik dari anggaran, kemudian hak dari teman-teman sebagai legislator, pembentuk undang-undang, pembentuk peraturan dan lain-lainnya itu coba kita sama-sama optimalkan masing-masing. Kalau dari kami seperti itu. Cukup. Tapi apakah selama ini tidak merasa terjadi tumpang tindih antara tupoksi dari BEM dan DPM, terutama dalam aspek menampung aspirasi mahasiswa? Ya, dari jujur saja kalau sampai saat ini di BEM punya fungsi untuk menampung aspirasi untuk mahasiswa dan di DPM juga punya kewenangan untuk itu begitu. Dan sampai hari ini juga masih belum ada garis pembatas untuk mana sih ranah BEM untuk melakukan advokasi dan pengawalan aspirasi itu, dan di DPM juga masih belum demikian gitu, karena masih belum ada garis pembatas itu baik dalam PPM-nya kemudian dalam ADART-nya gitu. Kami masih mencermati masih belum ada garis pembatas yang jelas, sehingga harapannya adalah ke depan kita bisa untuk membatasi ini loh ranah untuk menampung aspirasinya BEM, ini loh ranah untuk menampung aspirasinya DPM, sehingga clear di sana, tidak ada yang tumpang tindih gitu. Oke, karena tadi berbicara mengenai dinamika Ormawa yang ada di UNED, sekarang aku mau membahas mengenai strategi teman-teman dalam pemilihan UNED. Awan ini kan bergabung HMI sejak tahun 2024. Ini di tahun yang berbarengan juga dengan Awan dan Dimas mencalonkan diri menjadi calon presiden mahasiswa dan juga calon wakil presiden mahasiswa. Apakah HMI ini menjadi kendaraan politik Awan untuk mencapai pucuk pimpinan di BEM? Iya, ini juga yang sering ditanyakan sama teman-teman dan sering kan juga kami untuk mengklarifikasi ini, kenapa kemudian saya sebetulnya bergabung di HMI di 2024 dan mencalonkan diri juga di 2024. Teman-teman yang perlu saya klarifikasi adalah kedekatan secara emosional dengan orang-orang HMI ini adalah ketika memang saya sejak zaman dari maba itu sudah dekat dengan teman-teman HMI. Kenapa kemudian akhirnya saya bergabung? Dari sejak maba memang saya menimbang-nimbang untuk mana kiranya tempat untuk saya bisa belajar lebih lanjut gitu. Dan apakah pertanyaannya tadi apakah HMI ini menjadi kendaraan politik? Kalau saya boleh sampaikan dengan tegas, saya menyatakan tidak gitu. Kenapa? Karena sampai hari ini HMI ini saya tidak juga kemudian meminta untuk teman-teman HMI ini mendukung saya segala macam. Makanya untuk hari ini saya hanya izin ke teman-teman HMI untuk Kak, saya mau coba, teman-teman saya coba ikut kontestasi, dari HMI sikapnya mendukung atau tidak, yaitu saya kembalikan kepada teman-teman HMI gitu. Itu kalau dari saya. Oke. Berarti untuk HMI ini sebenarnya dari maba sudah dekat, cuma karena masih menimba-nimba akhirnya baru memutuskan untuk bergabung di 2024. Betul. Ya, berarti tidak ada sama sekali untuk kendaraan politik. Tidak ada niat sama sekali. Tidak ada. Kalau Dimas, kalau Awan di HMI, Dimas juga baru bergabung di GMNI Komisariat Pertanian tahun 2020. Betul? Iya. Nah, ini apakah ada kekhawatiran karena paslon sebelah juga ada yang bergabung di GMNI, jadi membutuhkan dua kekuatan dari organisasi mahasiswa eksternal untuk bisa membantu di KPI? Oke, mungkin kalau terkait pertanyaan itu, saya pribadi juga sebenarnya bergabung akhirnya di GMNI itu baru di tahun ini secara PPAB-nya gitu. Cuman balik lagi, saya bergabung ke GMNI bukan berniat untuk menjadikan itu kendaraan ataupun untuk meminta dukungan dari teman-teman di sana untuk nantinya saya mengikuti pemira ini. Untuk di GMNI sendiri itu saya punya kedekatan dengan kakak-kakak di sana. Saya punya kakak yang mungkin udah saya sering ajak itu dari SMA bahkan. Jadi selama saya berkegiatan di SMA selalu banyak berproses, yaitu diajarin sama kakak itu. Jadi saya kenal GMNI memang dari sebelum masuk kuliah, dan akhirnya kenapa baru bergabung di tahun 2024 gitu. Saya kemarin setelah menjadi menteri mengikuti BEM ini selama kurang lebih 6 bulan pertengahan tahun kemarin, saya sama sekali belum ada terpikiran untuk mencalonkan diri khususnya di pemira gitu. Jadi saya berpikir setelah nanti saya selesai di BEM, saya mau belajar kemana ya? Saya mau ngelakuin kegiatan apa ya gitu. Jadi kayak
kalau dirasa yang udah biasa terus ikut organisasi di saat nggak ikut apa-apa tuh kayak bingung mau ngapain ya gitu. Jadinya saya diajak lagi dan juga berniat ingin mencoba mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada di GMNI gitu. Karena mungkin ranah saya di BEM selama 2 tahun dari staf dan juga jadi menteri itu benar-benar di kegiatan-kegiatan pengabdian. Saya turun di desa, kegiatan-kegiatan yang memang jarang lah mungkin dengan awan yang biasa dipergerakan gitu. Saya ingin coba keluar dari zona nyaman saya pengen coba belajar hal-hal baru itu. Jadi maka dari itu saya ingin belajar di tempat yaitu GMNI. Dan sampai saat ini pun jujur saya tidak ada meminta dari teman-teman GMNI untuk mendukung saya dalam pencalonan ini. Bahkan kalau nanti ada yang mendukung itu kembali lagi ke masing-masing personal ingin mendukung siapa gitu. Dan untuk kekhawatiran sama sekali tidak, karena dari Arma sendiri mungkin dari paslon sebelah yang memang juga dari GMNI gitu, itu sama-sama saya dekat dengan Arma, sama sekali tidak ada merasa bahwasannya takut khawatir untuk dukungan harus kemana seperti itu. Jadi saya benar-benar ngerasa ingin mencoba kesempatan terakhir ini di Pemira dengan berproses bersama Awan khususnya gitu. Berarti sama-sama tidak ada digunakan sebagai kendaraan politik baik dari awal maupun dari Dimas. Karena kan bergabungnya ini sama-sama kebetulan sama-sama pada saat Pemira 2024 pada saat kalian mencalonkan diri. Karena kan dua organisasi ini GMNI dan HMI termasuk organisasi yang masanya lumayan besar. Apa benar-benar tidak ada terbesit di pikiran kalian untuk mendulang suara massa melalui dua organisasi ini? Kalau dari saya pribadi jujur tidak ada. Kami juga sebatas untuk saya pribadi ke HMI adalah sebatas minta izin saja. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bergabungnya di semester ini gitu. Karena kalau kita lihat dinamika hari ini teman-teman mahasiswa Udayana masih ketabuhan terhadap organisasi ekstra itu masih cukup besar gitu. Ketika kita bergabung di organisasi ekstra dipandang sebelah mata, dan kami kalau dari saya pribadi kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung di era sekarang sudah semester 5 ya karena saya ingin coba bangun pertemanan dulu dengan teman-teman untuk kemudian kita membuktikan kepada teman-teman oh tidak selamanya loh orang yang ikut organ ekstra itu dicap negatif gitu, sehingga ketika pertemanan itu udah dibangun di awal kemudian kita bergabung rasanya itu juga nggak akan melunturkan pertemanan. Beda halnya ketika kita sudah misalnya bergabung di awal, yang ini subjektif saya saja, ketika saya misal bergabung di awal kemudian ketabuhan itu masih besar, nanti takutnya ketika kita dalam berteman itu masih ada apa ya dalam tanda kutip sekat-sekat begitu. Makanya kemudian saya bergabungnya baru sekarang gitu. Setelah menimbang-nimbang. Kalau dari Mas? Kalau dari saya pribadi untuk gabungnya ke GMNI benar-benar tidak ada terbesit sama sekalipun untuk menjadikan itu kendaraan, menjadikan untuk mencari massa gitu. Karena memang kalau saya melihat GMNI, saya sangat tertarik dengan ajarannya, ideologinya. Hal-hal yang dipelajari di sana itu yang membuat saya tertarik untuk gabung ke GMNI. Bukan dari orang-orangnya, bukan dari masanya yang banyak, dan juga untuk dijadikan kendaraan politik. Tidak sama sekali. Jujur saya tertarik dengan ajaran-ajarannya, dengan ideologi yang diberikan di sana gitu. Itu yang bikin ketertarikan saya besar untuk gabung di GMNI. Berarti benar-benar tidak ada ya? Tidak. Lalu apa sebenarnya membuat Awan dan Dimas bersepakat untuk maju bersama-sama dan gimana sih strategi kampanye yang kalian lakukan? Ya, untuk kenapa alasannya kita bisa maju bareng, sebetulnya persiapan aku dan Dimas ini sudah dimulai sejak bulan September ya, Dim? Kita sudah bersepakat. Ya, September, dan itu sudah cukup lama dan mungkin jauh dari timeline Permira sebelum dimulai. Kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bareng? Kami berdua sama-sama berasal dari BEM Udayana 2 tahun, dari zaman kami staff, kemudian saat ini menjadi menteri, dan kami merasa bahwa banyak dinamika yang terjadi di BEM Udayana pasang surutnya. Kami merasa tidak rela ketika nanti BEM di periode berikutnya itu mengalami suatu penurunan atau dinamika yang cukup besar begitu, sehingga kami merasa kami menawarkan diri untuk mencalonkan itu begitu. Di samping itu teman-teman, kenapa akhirnya kami bersepakat dan mengambil risiko yang cukup besar ketika bersama Dimas. Hari ini kami berdua berasal dari kementerian yang tidak memiliki apa ibaratnya
masa yang besar begitu. Karena kalau kita lihat patternnya di Udayana ini kan selalu big event begitu, dan pada baru tahun ini ketuanya di luar dari big event. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bersama Dimas, bahwa kami menganggap bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari hanya ketimbang kemenangan ketika Pemira, tapi setelah menang itu mau ngapain, sehingga kami menganggap cocok untuk kerja, dan setelah menang itu mau ngapain itu yang menjadi fokus utama kami gitu. Ya, mungkin izin menjawab juga kenapa akhirnya bareng sama Awan nih, gitu. Tidak ada kata lain selain kecocokan itu gitu. Karena selama jalan 2 tahun sama-sama dari staff, bener ngerasain dinamika tahun pertama, tahun kedua, ngelihat karakter Awan, mungkin yang lebih ke pemikir, cara kepemimpinannya yang bagus itu. Kelebihan saya pribadi juga merasa untuk di internalisasinya saya merasa unggul di sana. Jadi ada rasa saling melengkapi itu sama Awan gitu. Sama tadi yang juga Awan sampaikan, bahwasannya kita sama-sama bukan dari kementerian yang kalau dibilang bergengsi, tidak gitu. Dan juga bukan memiliki program-program yang masanya banyak gitu. Harapannya kita dengan kita tahun ini sudah bisa membuat perubahan gitu. Ketua bukan lagi dari big event ataupun ketua-ketua program besar gitu. Harapannya nanti teman-teman ataupun adik-adik itu bisa jadi motivasi bahwasannya semua orang bisa kok untuk mencoba menjadi pemimpin gitu. Asalkan memang mereka punya kualitas yang layak, mereka punya kemampuan, mereka mau untuk niat mencoba hal itu gitu. Karena supaya tidak takut duluan gitu. Takutnya adik-adik nantinya, oh aku bukan big event, aku bukan ketua ini gitu. Aku nggak punya masa nih, nggak jadi dah gitu. Harapannya itu benar-benar nantinya buat adik-adik siapapun itu dari manapun itu, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau memang dari luar BEM ada yang mempunyai kapasitas yang bagus, kenapa tidak gitu. Itu mungkin yang pengen kita coba rubah, lebih berfokus pada kualitasnya, substansinya. Tadi terkait dengan strategi kampanye, sebetulnya strategi kampanye yang kami lakukan tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kami coba, karena eranya sekarang adalah sudah masuk ke era modernisasi dan setiap orang hari ini menggunakan media sosial, maka itu yang kami optimalkan gitu. Apa yang kami optimalkan dari konten-konten media sosial, bagaimana konten-konten kami tidak terlalu kaku, kemudian juga eye-catching dan lebih menarik mahasiswa dan lebih ibaratnya lebih mengikuti zaman sih kalau dari sekarang gitu. Kalau dari Dimas? Aman. Ya. Adaptif lah. Adaptif untuk perkembangan zaman. Berarti membuat gebrakan baru ya. Tadi membahas sosial media juga aku lihat kalian mencantumkan MBTI juga ya. Iya. Apakah itu salah satu cara untuk menarik Gen Z gitu biar lebih tertarik melihat? Salah satunya iya. Salah satunya ya. Iya. Oke. Kami kan juga melihat teman-teman ini sudah melakukan kampanye ke beberapa forum-forum daerah. Iya. Ke teman-teman fakultas juga. Nah, kalian mengadakan pertemuan dengan forum-forum daerah. Nah, apakah forum daerah ini juga salah satu suara strategis yang teman-teman sasar? Karena kan kalau kita lihat belakangan juga forum daerah ini sedang terkena problem seperti mereka belum diatur di Pertor juga kan ya? Ya, kalau dari secara pragmatis kita tidak pernah menganggap itu sebagai suatu lumbung suara kalau tanda kutipnya. Yang kita ingin coba masuk, kami selalu masuk ke dalam teman-teman fakultas, baik teman-teman forum daerah itu pengen coba dengar, lebih banyak mendengar apa sih yang dibutuhkan gitu. Salah satunya yang mereka sampaikan yaitu tadi, mereka sudah ada dan anggotanya terus berkembang, tapi pengakuan dari rektorat ini masih belum memadai. Jadi kemarin juga kita diskusikan bareng kira-kira solusinya seperti apa gitu. Maka dari pertemuan-pertemuan itu kita sepakat untuk tadi 3 bulan di awal kita pendekatan untuk memperkuat sinergi kita dengan organ-organ yang ada yang dinaungi dari BMPM. Setelah 3 bulan itu selesai, maka teman-teman dari forum daerah ini minta untuk dibuatkan dialog langsung dengan rektor begitu. Biar mereka juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan, karena selama ini kan selalu aspirasinya melalui BEM. Mereka berharap juga ingin menyampaikan langsung, tapi kami juga sampaikan bahwa ketika nanti ketemu itu tidak bisa serta-merta kita membawa tangan kosong. Artinya kita wajib punya semacam profil dari tiap-tiap organisasi daerah dan forum agama ini untuk kemudian ini loh daya jual kita, anggota kita berapa, kegiatan kita berapa, sehingga harapannya adalah forum-forum daerah ini juga nanti kedepannya menjadi
diakui oleh pihak rektorat begitu. Gitu sih. Kalau sejauh ini forum-forum daerah sudah didatangi apa ya? Kalau dari kami IMSU sudah sempat ngobrol, kemudian PMNTT sudah sempat ngobrol, dari Gajayana sudah, dan KM Mosak juga sudah. Oke. Oke deh. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum menutup sesi bincang-bincang hari ini, langkah konkret apa yang akan teman-teman lakukan di hari pertama ketika teman-teman terpilih menjadi Presma dan Wapresma? Ya. Langkah konkret apa ya ketika kita terpilih di hari pertama, kita akan langsung membahas bagaimana mekanisme seleksi dari, kalau kami kan Menko nanti hak prerogatif dari Presma dan Wapresma, bagaimana kita menciptakan nanti mekanisme bidding menteri. Setelah bidding ini nanti kita bentuk upgrading pertamanya untuk menterinya dulu. Jadi sebelum nanti ada upgrading secara luas untuk staff, kita ingin godok dulu menterinya untuk penyelarasan metode kerja dan lain sebagainya. Sehingga ketika misalnya kita sudah kuat di jajaran menteri dan Menko ini sudah kuat dan visi kita sudah sama, maka baru kemudian kita formalisikan bersama metode apa yang paling pas untuk merekrut daripada fungsionaris dan staff itu sendiri gitu. Jadi yang hari pertama ketika kita terpilih nanti kita akan langsung merumuskan atau memformalisikan tadi bagaimana metode kita untuk memilih orang-orang yang tepat berada di BEM, untuk karena kami percaya bahwa ketika internal ini sudah kuat, output yang dihasilkan juga akan baik gitu. Kalau dari kami, kalau dari Mas ada Bar? Sama, jadi karena itu fokus kita di misi yang pertama, penguatan pengembangan internal yang memang berkualitas gitu, dengan metode-metode yang tadi Awan sudah sampaikan. Itu mungkin langkah yang akan kami lakukan. Selain itu langkah-langkah lainnya itu terkait internal. Kalau terkait eksternalnya pasti melakukan langsung harmonisasi itu baik di fakultas, ormawa-ormawa lainnya, untuk mendapatkan kedekatan yang lebih dulu untuk nanti ya kita sebelum melangkah di bulan-bulan berikutnya gitu. Itu sih dari eksternal, internal dan juga eksternalnya. Sejauh ini apakah sudah ada dicanangkan siapa-siapa saja yang akan dipilih menjadi menteri nanti? Masih belum ada, karena nanti kita akan sistemnya open bidding begitu. Oke. Berarti nanti kalau seandainya memilih menteri itu teman-teman akan memilih dari kapasitas atau dari mungkin sempat menjadi tim ses teman-teman kemarin? Oh enggak. Bahkan untuk ini dengan tegas kami sampaikan teman-teman, kalau dari kami di tim ses, tim kami tidak pernah menawarkan posisi jabatan apapun, sehingga yang bisa kita lakukan, privilege mungkin dari teman-teman yang hari ini dekat dengan kami adalah ketika teman-teman ingin mempersiapkan, ya kami bantu untuk sekadar informasi, ini loh hal yang penting, ini loh hal yang harus dilakukan, seperti itu. Privilege-nya hanya itu. Untuk masalah nanti dia terpilih atau tidak, kami juga sudah sampaikan dengan tim-tim kami bahwa kami tidak bisa menjanjikan bahwa teman-teman akan terpilih. Yang bisa teman-teman lakukan adalah persiapkan itu dengan baik, karena nanti juga panelisnya akan dari luar BEM gitu. Dari luar internal kita, sehingga kami mengharapkan fungsionaris yang ada nanti di kabinet tahun depan kami di Jentera Udayana adalah orang-orang yang memang capable di bidangnya. Gitu. Berarti tidak ada semacam balas budi kepada tim ses Tidak ada, posisi itu tidak ada. Ya. Oke. Mungkin sekian aja sih pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Ya mungkin sekian.